Halo teman-teman, saya Franky Kunchoro dan di podcast Mulai Dari Nol kita bakal bahas satu topik yang seru yaitu lagu Nyalakan Apimu. Kenapa sih mesti ada kata-kata dan berbagai hal yang tentunya seputar tentang songwriting. Jadi gak sabar untuk Anda semua bisa menyaksikan dan nanti ketika Anda menyaksikan ini langsung menuju ke YouTube channel dari ERC Sawangan. Dan setelah nonton pastikan Anda bisa share ke semakin banyak orang sehingga banyak orang akan diberkati dengan konten ini. Tuhan berkati. Ini mundur nih. Ya. Sebelum lagu Kemenanganmu terjadi di sini, Ki udah nulis lagu atau belum? Udah kan. Udah. Misalnya? Jadi aku nulis lagu itu dari 13 tahun. Pertama kali usia 13 tahun. Habis itu vakum gak bikin lagu lagi. Habis itu baru mulai kuliah, mulai bikin lagu lagi. Dan akhirnya keluar album waktu itu, tapi albumnya band. Jadi aku dulu punya band namanya Live 3. Teman-teman pada kemana sekarang? Beberapa masih bantuin aku pelayanan. Oke. Masih kita masih barengan. Cuma karena sekarang ada beberapa teman yang ada di Surabaya juga, jadi akhirnya nggak bisa ngeband bareng nih. Tapi teman-teman yang di Jakarta masih pelayanan bareng. Oke. Nah, ada beberapa lagu yang mungkin sempat dikenal dan akhirnya dinyanyikan juga sama ada satu laguku yang dinyanyikan sama Adon, sama Wawan Yap. Bahkan ada lagu-lagu yang diterjemahkan di bahasa Mandarin. Ada. Itu yang satu lagu yang dikenal tuh judulnya Tiada Yang Mustahil Bagimu. Kayak apa? Coba. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar di hadapanmu Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu, sebab itu ku percaya padamu. Itu 2008. Itu dinyanyikan sama teman-teman juga di band yang waktu itu aku masih terlibat di dalamnya. Nah, setelah itu 2013 baru mulai masuk ke album gereja lokal. Jadi waktu bikin band tuh udah 4 album tuh Kang. Wow. 4 album. Jadi udah produktif aja. Bikin lagu terus. Nah, satu lagu yang zaman dulu dan akhirnya dibawakan ulang di album soloku. Itu lagu Ku Tinggikan Engkau Raja. Itu zaman Live 3 itu. Tapi dibawakan ulang. Terus ada lagu. Terusin tadi. Enak lagunya. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Nah, habis itu di albumku juga, album kedua yang album solo, bukan album band, album solo. Aku nyanyi ini bareng Bang Weliar. Nyatakan keajaibanmu, nyatakan dalam hidupku, nyatakan nyata di sini saat ku menyembahmu Tuhan. Itu udah ditulis tahun 2006. Wow. Cuma di refresh masuk ke album solo lagi. Apakah termasuk lagu itu sama Bang Weliar? Ini waktu. Kalau itu baru. Kalau itu sebelum pandemi. Before pandemic. Ya. Itu 2000 berapa ya? 2018. 2017. 2017. Setelah kau pindah ke Jakarta kalau itu ya. Iya, mungkin 2017. Gitu. Nah, kembali ke Kemenanganmu terjadi di sini. Seperti apa titik nolnya? Dan muncul lagu itu, pernah nyangka enggak? Nggak pernah nyangka sih. Kalau ngomong maksudnya dengan 4 album sebelum album gereja lokal yang sepertinya gitu ya, kau adem ayem gitu ya, tiba-tiba nggak nyangka beneran. Jadi seperti apa? Itu lagu itu ditulis 2014, 6 bulan setelah pindah dari Surabaya ke Jakarta. Oh, oke. Musim dimana nggak ngeliat apa-apa, beneran. Dan kebetulan waktu itu gereja lagi ada doa puasa 21 hari. Nah pas banget
salah satu topiknya memang lagi ngebahas kalau nggak salah ya bicara tentang kemenangan gitu. Tapi tiba-tiba waktu itu aku ngerasa kayak Tuhan aku nih cuma jago ngomong kemenangan tapi kok Kok belum menang dalam beberapa area gitu. Dan akhirnya aku cuma diingetin satu ayat waktu itu. Itu Oktober 2014 Kang. Aku diingetin Ibrani 4, 15, 16. Bahwa Yesus adalah imam besar. Dia bisa merasakan yang kita rasakan. Ayat 16-nya berkata karena itu. Karena Yesus tuh tahu semua kelemahan kita. Ya udahlah hampiri dia dengan bebas kapanpun waktunya. Dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah. Karena kita akan mendapatkan pertolongannya tepat pada waktunya. Dan akhirnya aku bermazmur tuh pagi-pagi tuh. Bermazmur aja. Ngalir aja. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu. Hampiri tahta kasih karuniamu Bapa. Itu Ibrani 4:16 tuh. Nyanyi aja. Dan sewaktu nyanyi lagi worship spontan bermazmur. Tiba-tiba Tuhan kayak ingetin gitu. Aku Tuhan yang memberikan kamu kemenangan. Kamu gak usah takut. Kalau Tuhan bisa bawa kamu pindah ke kota ini. Aku masih Tuhan yang sama yang bisa melanjutkan kisah berikutnya di hidupmu. Akhirnya keluarlah kata-kata iman. Kemenangan terjadi. Udah. Terjadinya di sini, bukan di sana. Bukan di sana. Nah, itu ada ceritain lagi nanti kan. Seru. Udah akhirnya singkat cerita lagu itu jadi. 2015 diproduksi di album gereja lokal waktu itu. Dan baru 2 tahun setelah itu, lagu itu diproduksi di album solo yang pertama yang aku bikin. Duet sama Kasih Timohede. Dan gak tahu gimana, justru itu jadi kayak bang, kemana-mana. Lagu itu kemana-mana dan sudah tidak terbendung, membawa kemenangan di sana-sini. Keren. Akhirnya orang kenalnya, waktu itu undangannya bukan Frankie Kuncoro. Frankie dalam tanda kutip kemenangan terjadi di sini. Kanya bukan Kuncoro tapi kemenangan. Nah terus dampak dari lagu itu terhadap pelayanan kakak dan kehidupan tuh seperti apa? Wah kalau ngomongin ya bener-bener kayak jadi titik balik ya. Bener-bener kayak berubah total. Karena waktu 2016 tuh aku udah berpikir mau pulang lagi ke Surabaya. Di waktu yang sama No aku lagi. future in Jakarta. Tidak ada masa depan di sini. Ngerasa udah gak ada kan. Tapi harusnya di sana. Ini kebetulan istriku ada di sini lagi. Ya gak join ini aja kan talk show-nya. Tapi dia ngerti banget perjuangan kita ini gak mudah. Gitu. Dan mikir kok kita stuck ya gini-gini aja ya. Sampai akhirnya istriku ngomong gak gini. Kamu nulis lagu judulnya Kemenangan Terjadi di Sini. Kemenangannya belum terjadi kok udah mau menyerah sih. Wah itu kamu nih cuma jago nyanyi, cuma jago nulis. Tapi gak menghidupi yang kamu tulis. Itu kayak tamparan keras banget. Nah gara-gara perkataan istri tuh imanku bangkit lagi tuh. Dan akhirnya udah kita gak jadi pulang deh. Padahal di Surabaya lagi ada tawaran menarik banget. Akhirnya gak jadi pulang, akhirnya bangkit lagi. Akhirnya justru 2017 ketika album soloku rilis. Lagu itu akhirnya menjadi sebuah titik balik. Dan sempat ada satu kejadian juga. 2016 akhir, aku tuh resign dari gereja sebagai seorang staff. Dan akhirnya memilih untuk membangun sebuah sekolah pujian penyembahan. Nah, dari situ kan. Nah, 3 bulan itu tuh aku gak bisa kasih pemasukan sama sekali Kang. Sama istriku. Sama sekali nol udah. Kita makan tabungan yang terbatas juga. Dan sampai akhirnya di satu event, aku lagi nonton Java Jazz tuh ceritanya. Lagi nonton Java Jazz, lagi lihat Tulus tuh. Aku masih inget banget, tiba-tiba mami aku WhatsApp. Kamu cek nomor rekeningmu sekarang. Mi, aku ini udah gak ada pemasukan Mi. Cek nomor rekening buat apa? Gitu loh, percuma. Enggak. Minggu lalu ada orang tanya nomor rekening kamu. Kamu mesti cek siapa tahu dia kirimin kamu berkat. Waktu aku cek kaget Kang. Itu nominalnya. Bisa dikatakan hampir 4 bulan gajiku sebelumnya. Itu gak masuk akal. Terus aku takutnya nih, orang ini kan transfernya salah transfer atau gimana kan. Kita gak sepede itu juga. Dalam Karena hidupku, kenal juga enggak. Mami juga di Solo. Dalam hidupku gak pernah ditransfer segede itu soalnya Kak. Gitu loh. Jadi buat aku tuh aneh aja gitu loh. Akhirnya aku kontak ke orangnya, kebetulan aku kenal juga. Ini gak salah transfer kan. Takutnya mau transfer ke Frankie Siombing, takutnya ke Frankie Kuncoro. Gitu kan, sama-sama Frankie-nya dia semangat pencet aja. Dia ngomong, benar itu transfernya ke kamu. Kenapa kok transfer? What happened? Dia ngomong,
kami sekeluarga diberkati banget dengan album kamu. Album kamu jadi berkat bagi menguatkan kami sekeluarga dan ini kami ingin berkati kamu. Wah, akhirnya di tengah nonton Tulus langsung aku transfer ke istriku semuanya udah. Uang jajan yang telat beberapa bulan aku kasih. Semenjak itu aku tiap kali tulis subjek kalau mau transfer ke istri selalu pokoknya bikin dia ketawa pokoknya. Karena akhirnya ya itulah salah satu kemurahan Tuhan yang kita alami. Dan akhirnya sampai hari ini ya jadi sebuah banyak hal lah. Akhirnya lagu itu jadi anthem di mana-mana lah. Bener-bener gak pernah kepikir. Yang akhirnya malah jadi preacher, jadi pengkhotbah. Iya. Akhirnya kesempatannya terbuka. Tapi itu sebenarnya aku jadi pengkhotbah itu sebenarnya salah satunya juga nubuatan papi. Papi itu waktu itu ngomong gini. Papiku dikenal sebagai kekuatannya karunianya seorang nabi. Suatu kali dia ngomong kayak gini. Someday kamu bakal melayani di bidang pujian penyembahan. Tapi waktu dimana kamu dikenal itu gak lama. Maksudnya gimana papi? Setelah kamu dikenal, gak lama setelah itu kamu akan banyak juga akan menjadi menyampaikan firman juga. Gak penting di sana Tuhan bakal bawa kamu. So kamu mesti mempersiapkan diri. Itu nubuatan udah bisa dikatakan mungkin udah 10 tahun sebelumnya. 10-15 tahun sebelumnya. Dan akhirnya terkena satu demi satu ya. Keren. Gitu. Terus respons keluarga, respons sekeliling yang nggak nyangka, kamu aja nggak nyangka penulis lagunya bisa meledak itu sehebat itu akibatnya. Seperti apa? Istri, anak singgah masih kecil, orang tua atau siapa? Ya awalnya kaget. Kalau dulu kan papiku dikenal. Jelas. Ya kan. Oh ini anaknya Pak Samuel. Sekarang kebalik. Ini papanya Franky Kunchoro. Dibalik, ini mamanya. Karena juga ketawa juga. Jadi yang mereka responnya nggak nyangka juga sama sih. Papi mami itu sampai hari ini kadang-kadang karena mereka juga seringkali mendengar testimoni. Itu malah dari teman-temannya mereka, dari orang pokoknya nggak dari aku langsung. Dan aku juga bukan tipikal yang suka terlalu banyak cerita yang sampai gimana-gimana ya. Karena lebih seneng kalau misalnya kalau memang ada sesuatu yang baik ya biarkan orang lain deh yang mengatakannya, bukan dari kita kayak sok mengangkat diri dan segala macam. Jadi akhirnya memang membawa banyak perubahan sih. Bagaimana? Tapi satu sisi yang baik, satu sisi juga orang diangkat itu kan anginnya tambah kenceng ya. Maksudnya Tuhan bawa tuh kadang-kadang juga dipercaya banyak hal tuh satu sisi juga. Kita mesti mesti perhatikan hidup kita tuh benar-benar lebih lagi. Karena membangun itu susah, menghancurkan itu mudah. Aku tiap kali mengingatkan diriku itu, apalagi di dunia pelayanan hari-hari ini, bisa dikatakan gak gampang. Gitu. Penghakimannya lebih kenceng. Semakin kita diangkat, artinya semakin kita siap dihakimi lebih gila. Orang semakin kita dibawa naik, orang semakin respect sama kita. Kita tuh dianggap semakin gak boleh salah. Benar. Gitu. Jadi satu sisi juga akhirnya mungkin istriku mungkin bisa jadi kadang-kadang bisa jadi kena dampaknya. Kamu istrinya Franky Kunchoro kok gini. Gitu kan. Kan bisa jadi ada kayak gitu. Oh kamu kan harusnya perfect. Perfect semuanya gini-gini segala macam. Nah itu tantangannya gitu. Jadi kemarin aku baru saja masuk sekolah. Oh ya nggak pernah kepikiran, kita juga nggak sepede itu atau gimana. Tapi tiba-tiba miss-nya di sekolah, gurunya dia. Oh kamu anaknya Franky Kunchoro ya. Jadi kayak ada tantangan tersendiri gitu loh. Ini anaknya di sekolah misalnya tingkahnya gimana. Baru tadi dilaporin anakku di sekolah gini-gini. Akhirnya gurunya ngomong sesuatu sama istriku. Jadi tantangan. Ya begitulah. Serunya. Kela juga jadi gitu spotlight. Ya, Kela keponakan aku coba gimana Pak? Kela juga denial bahwa punya kakek. Dia dengan sengaja denial karena dia nggak mau tanggung bebannya.
Iya, karena udah gede ya. Karena udah gede kan, Iya. udah 11 tahun. Tapi kalau anakmu Masih. mungkin Frankie Kuncoro, Iya. emang dia bikin apa? Iya, Iya, dia masih bener-bener. Ya apa-apa pelayanan, tapi sedampak apa gitu pelayanannya. Nah, komen orang tua mengenai kemenangan terjadi di sini seperti apa? Ya, awalnya ketika lagu itu udah dirilis di album gereja lokal, Mami sih cukup kaget karena dia nggak nyangka itu lagu yang aku tulis. Jadi dulu banget. Waktu aku lagi banyak bikin lagu, Mami itu paling suka ngeledekin gini. Jadi setelah aku tuh kadang-kadang suka bikin lagu, habis itu kan aku cerita. Ini loh laguku, tolong dengerin, kasih masukan lah. Masukannya nggak pernah bagus. Jadi terus suatu kali dia ngomong kata-kata yang aku nggak pernah lupa, tuh yang ngomong kayak gini. Kamu nulis lagu tuh mau yang enak gitu loh. Kayak Jeffrey Chandra itu. Aku tuh kesel banget waktu itu. Terus aku ngomong gini, Mi anakmu tuh namanya Frankie Kuncoro bukan Jeffrey Chandra. Nah, suatu kali ketika Mami lagi sama Papi lagi ada di Jakarta. Aku jemput mereka dari airport. Tak puterin lagu Kemenangan Terjadi di Sini. Terus Mami ngomong gini. Ini lagunya siapa? Kok enak ya lagunya? Terus dia ikutin nyanyi gitu. Nyanyi, ku yakin kau hadir. Karena pernah dengar waktu di Solo. Mungkin dia kayak, pokoknya lagunya kayak ini nih. Yang nulis siapa gitu. Terus aku bercanda. Yang nulis bukan Jeffrey Chandra. Yang nulis Mi, tau gak namanya siapa? Namanya Frankie Kuncoro. Loh, kamu yang tulis? Iya, lagu yang nulis. Oh, ini baru bikin lagu. Akhirnya Mami mulai respect lah. Kadang-kadang memang ya benar kata Yesus, Nabi seringkali tidak diterima di rumahnya sendiri. Karena buat orang luar lebih gampang percaya bahwa wow ini luar biasa nih. Tapi orang rumah tuh kadang-kadang gak percaya. Anakku aku tahu dari kecil rasanya gak mungkin nih bisa bikin kayak gitu. Nah satu sisi Mami mulai memuji. Nah Papi beda tuh. Papi ngomong gini, ya lagunya oke sih, tapi gak kreatif. Kok kata-katanya di sini terus? Mbok ya ditulis di sana, di situ gitu, diledek gitu. Tapi luar biasanya nggak lama setelah itu. Papi aku tiap kali pelayanan kemana-mana. Selesai khotbah, dade langsung nyanyi. Ku yakin kau. Akhirnya itu jadi kayak lagu sepaket dengan pelayanannya Papi. Jadi akhirnya dia mengakui, kamu nulis lagu juga Tuhan pakai ya. Nah aku ada satu kata-kata lagi aku gak pernah lupa. Dari Sidney Mohede. 2015 ketika lagu itu sudah direkam di gereja lokal yang aku digembalakan. Sidney kan waktu itu datang. Dia sebagai tamu dari acara tersebut waktu album itu di launching di gereja. Nah Sidney akhirnya ikutan nyanyi. Dia yang khotbah, tapi juga dia sebelumnya ikutan nyanyi worship dengan kita. Tim gereja, nyanyi Kemenangan Terjadi di Sini. Itu 2015. Selesai lagu itu dinyanyikan, terus Sidney ngomong gini, boleh juga lu ya. Diurapi juga sih lagu ini. Dia ngomong gitu. Padahal tahun 2000 awal, Sidney tuh pernah ngomong sama aku, kamu bikin lagu tuh kalau gak segera direkam nanti lagunya bisa membusuk semua. Wow. Wah, Sidney tuh orang yang ngomong ceplos-ceplos ya. Udah beberapa kali tuh aku pernah inget bang, ada beberapa peristiwa yang wah orang satu ini memang kalau kadang-kadang ngomong tuh kadang-kadang istilahnya kalau orang Jawa ngomong tuh nancep sekara PDW gitu ngomongnya. Dan kadang-kadang aku masih ingat, tapi ternyata dari mulut yang sama akhirnya itu menghargai di satu momen yang berikutnya. Makanya dari situ aku belajar, aku tiap kali bagikan terutama buat generasi muda. Kamu pokoknya terus berkarya. Orang yang dulunya jelek-jelekin kamu, ketika kamu komit, kamu sungguh-sungguh, kamu menempa dirimu dengan baik, percayalah suatu kali akan balik memuji kamu. Dan bukan karena kamu, tetapi karena karya Tuhan di hidupmu. Jadi jangan nyerah. Ketika hari ini kamu gak dihargai orang, justru gara-gara kamu gak dihargai, karaktermu jadi lebih baik kan. Kalau semuanya ceritanya mulus, apa yang mau disaksikan? Tapi kalau kisah hidup kita ada prosesnya. Jadi waktu 2015 ketika lagu itu even udah dirilis di album gereja lokal, lagu itu kesannya nggak kayak kemana-mana gitu. 2 tahun itu aku diproses banyak, banyak. 2015 dengan pindahnya ke Jakarta. Akhirnya keluarlah lagu, salah satunya Mengikut Yesus. Itu lagu di musim-musim itu kan. Di musim pembentukanku habis-habisan. Itu kan ada kata-kata,
ku lepas semua hakku untuk. Itu lirik yang gak wajar. Iya, Tapi itu iya. pengalaman hidup. Mm-mm. Bagaimana ketika aku tuh mau berusaha ngikutin apa kata firman. Tuhan kok jadinya kok gini ya. Kok rasanya semua jabatanku mesti dilucuti. Kok rasanya hak yang harusnya aku punya, tapi harusnya aku harus lepaskan semua. Dapatlah kata-kata itu. Mm-mm. Dan ternyata sebelum Tuhan kasih kita pintu yang terbuka, Tuhan maunya karakter kita mesti beres dulu. Karena kalau kepercayaan di tangan orang yang karakternya bermasalah, kepercayaan itu bisa menghancurkan. Iya. Iya. Buyar. Tapi kalau kepercayaan di tangan orang yang karakternya siap, karakter itu justru akan membawa dia lebih tinggi. Lebih tinggi. Iya. Itu yang aku belajar. Keren. Makanya baru 2017 aku lihat, iya 2 tahun itu tuh Iya. karakterku sih habis sih, bener-bener. Kalau orang Jawa ngomong udah jadi kakek keset beneran. Wah itu momen-momen gak mudah itu. Gitu. Gitu. Wow. Keren. Panjang tuh. Wow. Gak pernah ada namanya rumus lagu itu bisa, kalau istilah kerennya itu meledak gitu. Gak pernah ada satu pun bisa membayangkan. Gak pernah. Walaupun ini kayaknya enak nih. Ini kayaknya easy listening nih. Bisa nih gitu Nggak ya. ketebak. Ini kayaknya oke nih. Ini Nggak bakal ketebak. disukai orang nih. Gak ketebak. Makanya tiap kali aku tulis lagu, kayak sekarang lagu Sekali Yesus Selama Yesus sebenarnya lagi kalau di tubuh Kristus lagi aku lihat di mana-mana lagi dinyanyiin. Orang sering ngetek aku. Sebelumnya yang lagi banyak dinyanyiin selain mengikuti Yesus, Yesus hanya kau yang kuandalkan. Itu banyak orang sering ngetek. Nah itu nggak pernah kepikir sama sekali. Jadi yang kita bisa lakukan berkarya aja. Berkaryalah dengan jujur, keluar dari hidupmu tanpa mikir embel-embel yang lain. Iya. Ya. Udah. Original. Nanti sisanya udah Sisa Tuhan. pekerjaan Iya. Tuhan. Mm-mm.